pelajaran kita pada pertemuan kali ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa walaupun kita dalam proses pembelajaran jarak jauh. Baiklah, silakan ambil sikapnya yang baik ya nak untuk berdoa. Ibu yang pimpin dari sini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang maha baik, yang maha murah. Ya Bapa, kiranya Bapa pada pagi hari ini Bapa kami ingin memulai pembelajaran kami ini Bapa, walaupun dalam keadaan masih pembelajaran jarak jauh ya Bapa. Kiranya Bapa, apa yang akan saya sampaikan Bapa melalui pembelajaran ini Bapa, melalui video ini Bapa, biarlah Bapa berguna bagi peserta didik kami yang sedang belajar dari rumah masing-masing ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Bapa, semoga Bapa masa pandemi ini cepat berlalu Bapa, agar kami juga cepat berkumpul di tempat ini dan melaksanakan proses pembelajaran dengan lancar dan baik seperti senantiasa seadanya Bapa. Kami antarkan doa kami ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap semua kabar anak-anak ibu yang belajar dari rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, materi kita atau video pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai yang namanya masa reformasi, di mana masa reformasi yang akan kita pelajari saat ini yaitu masa reformasi dari tahun 1998 sampai tahun 1900 sampai pada sekarang ini atau tahun 2014. Itu saja yang akan kita bahas. Karena pada masa itu kepemimpinan dari pemerintahan sudah berganti. Nah, terlebih dahulu sebelum kita memasuki materi tersebut, ada baiknya Ibu menyebutkan yang namanya, ini dia ya nak ya, reformasi. Nah, terlebih dahulu sebelum kita memasuki yang namanya materi pembelajaran kita akan membahas terlebih dahulu yang namanya tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu peserta didik dapat memahami perkembangan politik dan ekonomi pada masa reformasi. Yang kedua, peserta didik dapat memahami kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita yang akan kita bawakan pada hari ini. Ada dua tujuan pembelajaran kita. Oke nak, baiklah. Kita akan yang namanya membuka yang pertama, yaitu mengenai lahirnya gerakan reformasi. Nah, lahirnya gerakan reformasi ini nak merupakan suatu gerakan yang mengkehendaki adanya perubahan kehidupan masyarakat bermasyarakat. Nah, gerakan reformasi ini juga diawali yang namanya dengan krisis moneter yang melanda yang namanya Thailand pada tahun 1997 bulan Juli. Nah, krisis moneter ini mengguncang yang namanya nilai tukar mata uang negara-negara Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Dari lahirnya gerakan ini, maka kondisinya yang berdampak pada jatuhnya yang namanya bursa saham yang ada di Jakarta. Nah, itu mengakibatkan yang namanya bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, yang menyebabkan terjadilah pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran di Indonesia yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja serta akibat itu semua terjadilah yang namanya kenaikan barang-barang kebutuhan yang praktis, nepotisme, kolusi yang di kalangan para pejabat pemerintah.
Itulah akibat dari namanya gerakan reformasi ini anak ya, dari yang namanya lahirnya gerakan reformasi ini. Baik, yang kedua yang akan kita bahas yaitu perkembangan politik. Nah, di perkembangan politik ini pada masa reformasi yang pertama bisa diperhatikan yang namanya dari gambar ya nak ya. Yang pertama adanya sidang istimewa MPR tahun 1998. Nah, MPR itu mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Nah, yang kedua itu adalah otonomi daerah. Nah, di otonomi daerah ini nak, di mana adalah hak wewenang kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah juga pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa sebelumnya. Yang ketiga yang akan kita bahas yaitu adalah kebebasan politik pada masa reformasi. Kebebasan politik pada masa reformasi ini dilakukan dengan pencabutan pembatasan kebebasan politik. Dengan adanya kebebasan untuk mendirikan yang namanya partai politik pada pertengahan bulan Oktober tahun 1998, ini sudah tercatat sebanyak 80 partai politik yang ada di Indonesia. Itu dia. Yang keempat yang akan kita bahas yaitu pada masa reformasi duifungsi ABRI yang dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Dan yang kelima daripada perkembangan politik ini yaitu penyelenggaraan pemilu. Kalau dikatakan penyelenggaraan pemilu ini sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2015, pemerintah telah melaksanakan 4 kali pemilihan umum, yaitu pemilihan tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014. Itu dia. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu mengenai perkembangan ekonomi pada masa reformasi. Yang pertama yaitu pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Nah, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie ini seperti yang digambar ya nak ya. B.J. Habibie ini juga merupakan salah satu tokoh yang menciptakan yang namanya pesawat terbang. Ya. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Abdullah Wahid, pada masa pemerintahan yang namanya berikut ini adalah kebijakan yang ditetapkan pada masa pemerintahan yang namanya Presiden B.J. Habibie, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendali nilai rupiah dan tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Nah, di mana upaya-upaya dalam menyelesaikan krisis keuangan dan memperbaiki ekonomi yang dilakukan berhasillah yang namanya menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika pada tahun 1999. Itu mengenai yang namanya kepemimpinan Presiden B.J. Habibie. Yang berikutnya yaitu kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid atau sering kita sebut sebagai Gus Dur. Nah, ini gambarnya, gambar presidennya. Oke, nah, pada masa pemerintahan yang namanya Abdurrahman Wahid, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun, pada kenyataannya kembali merosot. Pada bulan April 2001,
di mana melemahnya lah nilai tukar rupiah yang berdampak negatif terhadap perekonomian nasional dan menghambat usaha pemulihan ekonomi. Itu ya nak ya. Nah, yang berikutnya ada dia yang namanya pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Nah, pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri ini di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga barang. Selain itu, tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa negara stabil. Inflasi, kenaikan suku bunga yang tidak beraturan atau tidak stabil, itulah pengertian dari inflasi. Nah, pada masa kepemimpinan yang namanya Megawati Soekarno Putri itu pertumbuhan ekonomi itu masih tergolong rendah yang disebabkan kurang menariknya perekonomian di Indonesia bagi investor dan karena tingginya. Nah, yang berikutnya itu nak adalah masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, pada ini perekonomian Indonesia mengalami perkembangan. Nah, perkembangan ini bisa dilihat dari yang namanya rata-rata pertumbuhan ekonomi berkisar pada 5% sampai 6% per tahun, serta kemampuan Indonesia bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial yang terjadi di zona sepanjang tahun 2008 sampai 2009. Nah, pada masa itulah tadi yang namanya perekonomian Indonesia sudah mengalami yang namanya kebangkitan ya, cukup baik maksudnya. Nah, slide selanjutnya kita akan membahas yang namanya kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama yang akan kita bahas dalam bidang sosialnya. Nah, silakan diperhatikan gambarnya. Pada awal reformasi sempat diwarnai yang namanya dengan terjadinya berbagai konflik yang ada di Indonesia bersifat etnis di tengah-tengah masyarakat. Namun sering dengan keberhasilan pemerintah di era reformasi dan dalam mengatasi masalah-masalah yang tengah dihadapi bagi kehidupan bermasyarakat Indonesia yang berangsur-angsur kembali kondusif. Bisa diperhatikan dari slide ini pada masa reformasi. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu pada masa pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, pada masa ini bisa dilihat, inilah pendidikan yang pertama kali yang ada di Indonesia. Nah, kita bedakan lagi terhadap pendidikan yang ada sekarang di Indonesia. Nah, sesuai dengan agenda reformasi di bidang pendidikan, terutama masalah kurikulum harus ditinjau paling sedikit 5 kali paling sedikit 1 kali dalam 5 tahun. Itu harus ada yang namanya pergantian tiap kurikulum. Nah, yang pertama yaitu kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Yang kedua, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP yang dilaksanakan pada pembelajaran tahun 2006. Sedangkan kurikulum 13 ini adalah kurikulum yang sekarang kita lakukan, namun sudah ada revisi daripada kurikulum 2013. Nah, yang berikutnya yaitu kebudayaan. Indonesia kan sudah dikenal dengan kebudayaannya, bukan? Nah, silakan diperhatikan kebudayaan Indonesia yang paling terkenal, yaitu adalah wayang. Nah, dalam kebudayaan ini dilakukanlah upaya pelestarian budaya dengan mendaftarkan warisan Indonesia ke UNESCO atau Unit National Education Scientific and Cultural Organization. Itulah yang dinamakannya. Oke sampai di sini materi kita. Namun sebelum Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya
kita ambil kesimpulan dari pembelajaran kita pada materi kita mengenai masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Dari materi ini, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa reformasi di mana masyarakat Indonesia lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasi. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi, media massa seperti surat kabar, majalah, dan lainnya dapat menyalurkan aspirasi dari gagasan secara bebas. Nah, sampai di sini pertemuan kita hari ini, Nak. Semoga Ibu harapkan pertemuan kita atau topik pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat. Shalom, selamat pagi.